Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pencipta, penebus, dan pemelihara hidup kami. Kami bersyukur karena anugerah-Mu cukup bagi kami. Di tengah pandemi, kesulitan, atau penderitaan, kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Firman-Mu menjadi dasar dan arah bagi hidup kami. Menghadapi tantangan dunia yang semakin hari semakin menjauh dari-Mu dan semakin menarik kami ke dalam kegelapan. Tetapi Tuhan kami yang hidup memberikan kepada kami kekuatan untuk kami bisa menghadapinya. Dan kami bersyukur, kami diingatkan selalu oleh Roh Kudus, firman untuk kami renungkan siang dan malam. Terpujilah Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Bapa, kasihanilah kami. Sebentar kami akan belajar firman, merenungkannya dan memikirkan kembali. Kiranya Engkau yang menolong kami, memberkati kami dan menyertai kami. Baik hamba-Mu yang terbatas maupun juga Bapak, Ibu, Saudara yang di dalam partisipasi di devosi financing. Berkati kami, sertai kami. Dalam namamu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang kasih dalam Kristus, kita akan membaca Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 31. Demikianlah firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yang yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi, tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu. Sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku, bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Kristus, firman itu tidak begitu saja ditulis, tentu memiliki tujuan agar kita sebagai umat Tuhan memiliki pengertian untuk kita lakukan di bumi ini. Kalau sekilas kita melihat pernyataan Tuhan di dalam Injil Matius itu begitu lengkap, berkaitan dengan siapakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Misalnya ada tiga bagian penting atau tiga peristiwa penting yang saya ingin highlight untuk kita semua dapat mengikutinya. Yang pertama, baptisan. Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Pada Matius pasal yang ketiga ayat 13 sampai 17. Sesungguhnya memang tidak layak Yohanes Pembaptis membaptis Yesus. Tetapi Tuhan memberikan satu pernyataan bahwa Yohanes Pembaptis melakukannya karena kehendak Allah. Karena memang yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis adalah orang-orang yang harus mengaku dosa di depan umum. Tuhan Yesus sendiri bukan berdosa. Dia dari benih Roh Kudus. Tubuhnya suci, kudus, dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi tidaklah mungkin dan tidak benar kalau dia mengaku dosa, karena dia tidak pernah berbuat dosa. Tetapi baptisan itu harus dijalankan sebagai persiapan pelayanan Tuhan.
sebagai persiapan pelayanan Tuhan setelah dia menanti 30 tahun. Pada waktu inkarnasi sampai 30 tahun barulah dia mulai pelayanan. Tentu sudah disunat pada usia 8 hari, pada usia 12 tahun menjadi anak Taurat, dan selama hampir 18 tahun, kurang lebih, Tuhan Yesus bersama keluarganya berkarya di rumah Yusuf dan Maria. Dan pada usia 30, dia mulai pelayanan, dan persiapannya adalah dengan dibaptis. Dan pada peristiwa baptisan inilah, Yohanes Pembaptis yang tadinya ragu, khawatir, bingung, bagaimana mungkin saya membaptis yang kudus dari Allah. Tetapi karena kehendak Bapa, dan Bapa mengkonfirmasi dari langit, dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia, dengarkanlah dia. Ini suatu pernyataan perintah dari Bapa untuk mendengarkan Yesus Kristus. Tetapi di sana jelas sekali memberikan satu pernyataan, ada 3 pribadi, ada Yesus Kristus, anak Allah yang inkarnasi menjadi manusia, yang pada historisitas baptisan itu dia dibaptis oleh Yohanes dengan air di Sungai Yordan. Jadi di sana ada Roh Kudus diturun dan Bapa mengkonfirmasi. Jadi ada 3 pribadi yang menyatakan keberadaannya. Roh Kudus turun dalam bentuk atau seperti merpati, lalu Bapa bersuara dari surga. Jadi kita menemukan prinsip dasar di sana. Itu bagian pertama. Bagian kedua di dalam Matius pasal 17 ayat 1 sampai 13 kita melihat bagaimana Tuhan Yesus di dalam pelayanannya. Khususnya puncak pelayanannya yang akan dihadapinya, yaitu kematian dan kebangkitannya. Di dalam Matius pasal 17, Yesus menyatakan diri sekali lagi kepada murid-muridnya. Di dalam sebuah penglihatan, Petrus, Yohanes, dan Yakobus diajak berdoa dan Petrus menyaksikan kehadiran Elia dan Musa, dan di sana Yesus Kristus menyatakan kemuliaannya. Dan pada momen itu Petrus ingin membuat kemah, artinya tempat Tuhan menjadi nyata di sana, tetapi dari langit, dari surga Tuhan berkata, Bapa berkata, dengarkanlah Tuhan. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Jadi sekali lagi pernyataan konfirmasi bahwa Yesus itu anak yang pada kekekalan, bukan karena kita umat memanggilnya anak atau memberikan label anak maka dia menjadi anak, tetapi di dalam kekekalan Bapa sendiri menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah anaknya. Nah, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah setelah Yesus menyelesaikan pelayanan, artinya mati di atas kayu salib menebus dosa kita dan menghapuskan kesalahan kita, menggantikan kita, menjadikan kita berdamai dengan Allah. Lalu kemudian Yesus bangkit dan menyatakan diri selama 40 hari, memberitakan kabar baik tentang kerajaan surga kepada lebih 500 saksi dari kebangkitan Yesus, dan dia naik ke surga. Sebelum naik ke surga, dia memberikan mandat atau perintah agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Artinya ada 3 peristiwa penting yang dituliskan oleh Injil Matius yang membicarakan tentang 3 pribadi yang dinyatakan, diajarkan, dijelaskan oleh Injil Matius, oleh penginjil Matius ini kepada pembacanya pada saat itu dan kepada kita. Persiapan pelayanan, pelayanannya, dan pengutusannya kepada murid-murid. Dinyatakan ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Kita lebih lanjut lagi melihat bagaimana penerapannya di dalam Kisah Para Rasul. Di dalam Kisah Para Rasul kita tahu bahwa ada perintah Tuhan untuk murid-murid melaksanakan mandat ini. Aku akan memberikan kepadamu kuasa. Kalau Roh Kudus turun, akan kucurahkan kuasa. Jadi Roh Kudus dicurahkan, diberikan kuasa kepada murid-murid untuk memberitakan Yesus Kristus. Jadi setiap orang yang percaya kepada Yesus diberikan kuasa oleh Roh Kudus, dan kuasa itu untuk menjadi saksi Kristus. Bukan saksi Roh Kudus, bukan saksi diri sendiri atau yang lain, tapi saksi Kristus. Karena itulah perintah Tuhan di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Dan kita lihat di dalam urutan-urutannya, seperti yang kita refer tadi ke Matius pasal 28, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kenyataannya, kalau Bapak Ibu nanti ada waktu, boleh dicatat ayat-ayat ini dan dipelajari lagi.
yaitu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38, Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37 dan 38, Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 48, dan Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 5. 4 tempat yang berbeda. Tempat ini untuk menggambarkan pelaksanaan atau menjadi representasi dari apa yang diperintahkan Tuhan Yesus pada Matius pasal 28 ayat 19-20 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38 itu terlaksana di Yerusalem. Pasal 8 ayat 37-38 itu terlaksana di Samaria. Pasal 10 ayat 48 terlaksana di Yudea. Dan pasal 19 ayat 5 itu mewakili ujung dunia. Kalau kita melihat perbedaannya di Yerusalem itu dari orang Yahudi, dari berbagai tempat yang ada berkumpul di Yerusalem, ribuan orang, tetapi yang dibaptis kira-kira 3.000 orang. Yang di Samaria itu adalah sida-sida dari Ethiopia. Yang di Yudea itu adalah satu keluarga dari keluarga Cornelius. Sedangkan yang di ujung bumi, dunia, itu satu keluarga atau satu kumpulan kecil di rumah di daerah Efesus atau di daerah Asia. Nah, kalau di Yerusalem itu tentu kita tahu itu adalah Petrus dan rasul-rasul, Samaria itu Rasul Filipus, Yudea itu Rasul Petrus, dan di ujung dunia atau di daerah Asia itu adalah Rasul Paulus. Namun kalau kita selidiki pasal 2, pasal 8, atau pasal 10 dan pasal 19, seluruh baptisan dilakukan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apakah rasul-rasul di sini melanggar perintah Matius pasal 28? Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Jawabannya tidak. Karena nama Yesus Kristus mewakili Bapa dan Roh Kudus. Dan pada momen itu memang nama itu menjadi nama yang menggetarkan seluruh kerajaan wilayah Romawi. Dan nama itu menjadi nama yang memberikan identitas bagi murid-murid berbeda dengan Yahudi, berbeda dengan orang Romawi, berbeda dengan orang Yunani. Sehingga murid-murid Petrus, Paulus, Filipus, dan rasul lain bukan melanggar firman Tuhan. Namun tradisi gereja berikutnya, abad 2 sampai sekarang, baptisan dilakukan, baik itu terhadap anak-anak atau sudah dewasa, dengan air di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Sebagai bagian daripada prinsip kebenaran. Tetapi hati-hati, karena ada juga yang mengajarkan begini. Dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu adalah sesuatu yang tidak benar. Jadi Bapa bukan Yesus, Roh Kudus bukan Yesus. Bapa adalah Bapa, Anak adalah Anak, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Dari pembacaan kita tadi, dalam Injil Yohanes pasal 15, pasal 14 ayat 15 sampai 31, kita mengetahui secara sekilas dan cepat sekali bahwa ada pribadi Bapa, ada pribadi Anak, dan ada pribadi Roh Kudus. Ketiganya yang esa. Pengajaran dalam Yohanes pasal 14, pasal 15, dan pasal 16, dan juga doa Tuhan Yesus pada pasal 17, spesial pemuritan untuk murid-murid Yesus. Paling tidak untuk 12 murid Yesus. Sebelum perjamuan malam, atau yang kita ingat sekarang perjamuan kudus, sebelum ditangkap, Yesus secara khusus mengajar kepada murid-muridnya. Itu bisa kita lihat di dalam ayat-ayat sebelumnya. Khususnya ketika bicara tentang dari pasal 13, bagaimana Tuhan memulai satu prinsip pelayanan, yaitu merendahkan hati, saling melayani. Kemudian terus dilanjutkan kepada pasal 14, 15, 16.
sampai doa Tuhan Yesus untuk murid-muridnya di pasal 17. Setelah itu baru Yesus di pasal 18 ditangkap untuk diadili dan akhirnya disalibkan, dan sebentar lagi kita akan merayakannya atau mengingatnya, lebih tepatnya mengingatnya. Di dalam pasal yang ke-14 sampai 16 ini, pengajaran tentang 3 pribadi itu benar-benar ada. Saya bacakan misalnya di dalam ayat yang ke-16. Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa, aku minta kepada Bapa, jadi aku dan Bapa, jadi 2 pribadi yang berbeda. Mana mungkin aku berbicara kepada aku, minta kepada aku. Jadi ini untuk melawan satu pengajaran yang disebut Sabelianisme. Ajaran yang menolak 3 pribadi, tapi menerima 3 fungsi, 3 peran, atau modalisme. Nah, kita tidak terima itu. Kita juga tidak terima pengajaran saksi Yehova yang menyesatkan itu. Yang mengatakan Bapa mencipta anak, dan Bapa dari anak ada kuasa power Roh Kudus. Bapa Yesus meminta kepada Bapa. Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, parakletos, penolong yang lain, karena Yesus juga adalah penolong, Bapa juga adalah penolong, tapi ini penolong yang lain, parakletos. Nah, ini juga kita harus yakini bahwa parakletos ini memang adalah parakletos, yaitu Roh Kudus. Bukan yang diajarkan dari kitab agama lain, bahwa itu adalah nabi mereka. Jawabannya tidak demikian. Jadi di dalam ayat 16, aku minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia menyertai kamu selama-lamanya. Bahkan di dalam pasal 17, ayat 17B-nya, tetapi kamu mengenal dia, sebab yang menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Menarik sekali kalau kita bandingkan ayat ini dengan Matius pasal 28, ayat yang ke-20. Ayat 20 setelah murid-murid menerima mandat dari Tuhan, dalam Matius pasal 28 ayat 20 dikatakan, khususnya yang terakhir, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaan Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Yesus, itu tertulis dengan jelas di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 20. Dikatakan pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sementara di ayat yang di atasnya, ayat 17, itu dikatakan ia, Roh Kudus, Parakletos, menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Kemudian di ayat yang ke-23 dikatakan bahwa kami, di dalam ayat 23, saya bacakan lengkapnya, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus tinggal diam di dalam kita, membangun relasi dengan kita. Dan ketiganya, Bapa, Anak, Roh Kudus, ketiganya tidak konflik, tidak perang. Kalau ada dewa-dewa yang perang, kalau saya nonton misalnya sebuah film kolosal gitu tentang adanya perang di dalam pemikiran Yunani, perang antar dewa, ya antara dewa yang ada di Yunani itu, kita bisa melihat mereka saling mencari kekuatan, menemukan kekuatan, mencari kelemahan, dan menemukan kelemahan, saling berperang antar dewa untuk menguasai manusia yang diciptakan. Ada yang menghancurkan, ada yang memelihara, dan sebagainya. Prinsipnya sama, terjadi peperangan. Tetapi ketika kita membaca ayat demi ayat dalam Alkitab, ketiganya itu adalah satu. Satu esensi, satu substansi, satu prinsip. Tetapi ketiganya berbeda pribadi. Nah, apa yang kita ingin pelajari? Sekarang masuk ke dalam implementasinya. Supaya tidak panjang lebar, nanti Bapak Ibu boleh bertanya tentang hal ini. Yang pertama, yang saya mau tarik implementasinya adalah kata love. Cinta, agape. Jadi love atau agape, di mana sebelum segala sesuatu ada dan diciptakan, Bapa mengasihi anak dan Roh Kudus, anak mengasihi Bapa dan Roh Kudus mengasihi Bapa dan anak. Prinsip mengasihi. Ada objek yang dikasihi, ada yang mengasihi, dan ada yang dikasihi. Bapa, Anak, Roh Kudus saling mengasihi. Firman ada di dalam Bapa, firman itu dilahirkan oleh Bapa, dan firman itu dipanggil Bapa dengan panggilan anak. Dari firman dan anak keluar Roh Kudus, dan Bapa, Anak, Roh Kudus ketiganya adalah pribadi yang setara sehakikat.
saling mengasihi. Prinsip inilah yang perlu untuk kita renungkan dan kita terapkan. Mengasihi, karena di dalam kasih, fondasi kasih inilah Bapa menciptakan dan memelihara dan menebus umat manusia. Dan di dalam kasih inilah kita harusnya mewujudkannya di dalam keluarga kita, hubungan kita dengan diri dengan sesama. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Kristus, kita bisa melihat prinsip ini. Kalau tidak ada cinta kasih dan ada objek atau subjek objek yang dikasihi, tidak mungkin ada contoh. Kalau hanya satu saja pribadi, maka siapa yang mencintai siapa dan siapa yang mencintai yang mana? Itu tidak mungkin terjadi. Yang namanya cinta mesti ada objek yang dicintai dan ada subjek yang dicintai. Nah, Bapa mencintai anak, Bapa mencintai Roh Kudus dan sebaliknya. Mutual tadi ya, mutual resipokal. Saling mencintai, saling menyatakan diri, saling menyintai dan saling menyatakan diri. Ini prinsip yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita. Love, agape. Bukan saling menguasai atau saling memiliki, tapi saling mencintai. Itu hal yang sangat prinsip yang harus kita terapkan. Yang kedua, adalah prinsip one and many. Prinsip one and many ini berkaitan dengan esensi dan person. Satu dan tiga pribadi. One and many. Kita umat manusia adalah satu manusia, namanya manusia. Tapi kita juga adalah banyak. Ada banyak ras, ada banyak suku, ada banyak etnis, ada banyak bahasa, ada banyak kelompok. Bahkan hanya ada dua gender, laki-laki dan perempuan. One human being, as a human being, itu hanya satu. Kita bukan malaikat, bukan hewan, dan bukan tumbuhan, apalagi materi. Kita tidak mungkin menjadi lebih rendah atau lebih tinggi. Kita hanya satu, human. Demikian juga Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu. Satu yang disebut Allah. One. Tetapi pribadinya tiga. Tidak bentrok, tidak konflik. Satu visi, satu ketetapan. Itu adalah one and many. Sama dengan kita seharusnya. Kita sebagai manusia itu satu tugas mengelola bumi dengan baik dan benar untuk kesejahteraan bagi umat manusia. Entah siapapun manusia, dari ras, suku, bangsa, etnis, bahasa, kelompok apapun, gendernya laki-laki atau perempuan, hanya satu tugasnya, bertanggung jawab mengelola bumi untuk mensejahterakan. Jadi adalah sangat tidak benar kalau ada orang yang memiliki visi untuk memperkaya dirinya saja. Karena itu bukan tujuan yang Tuhan mau. Memuliakan Allah dan menikmati Tuhan itu berarti kita bertanggung jawab sebagai Tuhan atas bumi ini mengelola bumi. One and many. Bapa mengutus anak. Bapa dan anak mengutus Roh Kudus. Satu kesatuan, satu visi. Untuk apa? Menebus umat manusia. Sama kita di bumi ini, one and many. Ketiga, adalah ordo dan order. Di dalam prinsip Trinitas itu ada ordo dan order. Ordonya jelas, dari Bapa keluar lahir anak, dari Bapa dan anak keluar Roh Kudus. Bukan berarti tidak ada pada Bapa. Jadi Roh Kudus itu ada pada mulanya di dalam Bapa, anak ada pada mulanya di dalam Bapa. Dari Bapa lahir, kata lahir itu bukan seksual atau genealogi, tetapi menggambarkan ada padanya, berinteraksi dengannya, lalu dari sana lahir. Namanya eternal regeneration. Nah, ini menjadi kesulitan besar karena tidak ada padanan dan contoh. Kalau kita yang namanya lahir, itu seringkali berkaitan dengan seksualitas dan genealogis. Tetapi ini bukan bicara itu, tetapi bicara dari sana sumbernya. Bapa adalah sumber. Nah, ini kita bisa pahami. Yang kedua, bicara ordo dan order itu berarti ada perintah. Bapa menciptakan segala sesuatu melalui firman di dalam dan dengan kuasa Roh Kudus. Bapa menopang, menjaga, memelihara, memerintah segala sesuatu melalui firman dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Bapa menebus umatnya, menebus ciptaannya melalui firman dengan kekuatan dan kuasa Roh Kudus. Ini tidak boleh dibalik. Tidak pernah ada mengatakan dalam ayat Alkitab, tidak pernah mengatakan Yesus mengutus Bapa. Tidak pernah. Lalu yang kemudian, di dalam order ini atau perintah ini, Bapa memerintahkan anak, anak memberikan utusan kepada Roh Kudus melalui atau dengan apa yang dinyatakan oleh Bapa. Lalu Roh Kudus menyatakan keberadaan Yesus, Yesus Kristus anaknya menyatakan keberadaan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, aku dan Bapa menyatakan keberadaan Roh Kudus. Jadi ada ordo, ada order. Tapi
prinsip ini harus diingat di dalam bagian yang kedua tadi di atas, one and many. One and many ini harus betul-betul di dalam love. Jadi prinsipnya love, one and many, order dan order. Yang di atas memberi perintah kepada yang di bawah di dalam kasih, karena memang yang diperintah itu setara dengan dirinya. Nah, ini yang harus kita pelajari di dalam hubungan orang tua dan anak. Orang tua dan anak, orang tua itu memerintah anak. Karena orang tua adalah orang tua, anak adalah anak. Itu wajar. Pimpinan memerintah anak buah atau staf, itu wajar. Tetapi harus diingat, yang diperintah adalah setara, manusia juga. Maka perlu ada cinta. Cinta mendahului perintah. Bukan perintah yang akhirnya mencari cinta. Atau menemukan cinta, tidak. Prinsip ini harus ada di dalam hidup kita. Dari berdasarkan cintalah seorang pemimpin, orang tua, seorang guru, seorang dosen memberi perintah kepada mahasiswanya, muridnya. Pemimpin memberi perintah berdasarkan cinta kepada pimpin yang dipimpinnya. Presiden, raja, atau siapapun yang menjadi pemimpin memberikan perintah berdasarkan cinta. Mengapa? Karena satu, yaitu human, sama-sama manusia. Sehingga tidak boleh mengeksploitasi, apalagi memperalat sesama manusia. Ini prinsip. Yang keempat, saling memuliakan. Bapa dimuliakan oleh Yesus, Yesus dimuliakan oleh Roh Kudus dimuliakan oleh Bapa dan Anak. Saling memuliakan, saling menghargai. Prinsip ini penting dalam hidup kita. Anak harus dihargai, diapresiasi. Staf, bawahan harus diapresiasi. Jadi jangan diperintah terus, tapi tanpa apresiasi. Atau juga staf atau bawahan, anak atau murid, itu juga harus hormat. Jadi itu saling memuliakan, saling menyatakan diri. Nah, paling tidak 4 prinsip ini menjadi prinsip yang dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Raja atau presiden mau dihormati, kasihi. Suami atau dan istri, kalau suami mau disayangi istri, suami harus mengasihi istri. Istri mau disayang suami, istri harus hormati suami. Itu satu kesatuan. Mengapa saling mengasihi? Mengapa saling menyayangi? Mengapa saling memuliakan? Karena satu, tetapi beda pribadi. Nah, prinsip Trinitas ini menjadi prinsip yang paling penting di dalam kehidupan kita. Love, one and many, order, dan saling memuliakan. Masih banyak prinsip-prinsip lain, tapi pada pertemuan devosi hari ini, kiranya renungan ini mendorong kita menyadari 4 hal ini saja kita terapkan dengan sederhana dalam hidup kita. Di rumah, di kantor, di komunitas kita. Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling menjaga, memperhatikan satu dengan yang lain. Terima perintah dengan sukacita, karena yang memberi perintah memerintah dengan kasih. Kalau dengan benci dan kesal, pasti perintah tidak akan terlaksana dengan baik. Saling memuliakan, hormati yang patut dihormati, sayangi yang patut disayangi. Dan di dalam menghormati dan mengasihi ada satu hal yang sangat luar biasa, yaitu pengorbanan. Orang yang mengasihi, tidak ada sahabat yang lebih baik daripada sahabat yang menyerahkan nyawa sampai mati. Itu bukti kasih. Kasih bukan hanya ngasih duit, ngasih posisi, ngasih sesuatu yang lebih, tidak. Itu masih levelnya yang biasa, yang umum. Orang dunia juga bisa lakukan. Tapi kasih yang sejati memberikan nyawanya. Itu sebabnya Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi dalam Kristus, membicarakan tentang keberadaanmu, ya Bapa, tentu tidak mudah, karena begitu banyak dan begitu sempurna Engkau menjelaskan dari mulai kejadian sampai kitab Wahyu. Banyak prinsip dasar dari ketiga yang kami sembah, Bapa, Anak, Roh Kudus, yang kami harus terapkan dalam hidup kami sebagai contoh, sebagai peta dalam hidup kami. Karena kami sendiri adalah peta gambar-Mu sendiri, ya Tuhan. Tolong kasihani kami, mampukan kami mengasihi sesama kami. Menyadari bahwa diri kami juga harus saling memuliakan, saling menghormati, dan kerelaan bagi kami, ya Tuhan, untuk menerima perintah dan diperintah dan memberikan perintah di dalam kasih-Mu. Satukan hati kami seperti doa-Mu, ya Tuhan Yesus, untuk kami satu. Karena kami adalah milik kepunyaan. Seperti Engkau telah menyatukan kami, ya Bapa, dengan anak-Mu oleh Roh Kudus. Berkat-Mu atas kami sekalian, dalam Kristus kami berdoa. Amin.